Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih yang kami hormati Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim atau yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Panut Mulyono, berikut juga Profesor Dr. Sutaryo yang banyak membimbing saya dalam banyak hal. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Anhar Gonggong, Profesor Sofyan Effendi, dan berikut juga para guru besar dan para dosen yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan tidak lupa saya juga harus menyebut kawan saya Profesor Muhammad Etsar. Ini adalah pembimbing saya di Gemayomi, Bapak, Gerakan Masyarakat Gotong Royong Melawan Intoleransi, yang baru beberapa hari ini kemarin kami berada di Makassar. Dan tidak lupa kepada Gubernur Akmil atau yang mewakili dan juga dari AAU dan semua saja yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Izinkan saya, meskipun agak dredeg, saya tuh kalau mau disuruh bicara di kampus itu malamnya nggak tidur. Nggak tidurnya saya harus baca banyak supaya saya tidak salah, Prof. Apalagi di hadapan para profesor doktor, jadi saya sungguh-sungguh belajar. Tapi ini menguatkan saya untuk bisa menyampaikan apa yang kami pahami di dalam situasi kebangsaan saat ini mengenai Pancasila. Semua sudah diborong oleh Profesor Sofyan Effendi, mungkin nanti saya juga akan sedikit menyampaikan saja tanggapan-tanggapan terkait dengan kegelisahan Profesor, apakah itu tadi tentang penggabungan antara Kemendikbud dengan Ristek, kemudian juga bagaimana dengan sekarang Menristeknya tidak ada, lalu ada BRIN begitu. Nah, saya kira ini juga yang perlu nanti disampaikan oleh kampus kepada pemerintah Pak Jokowi saat ini, sehingga kita akan mendapatkan dengan kondisi yang ada saat ini, dengan formulasi yang ada saat ini, bagaimana hal yang terbaik yang harus bisa diberikan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selalu mengawali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Prof. Sutaryo, kemudian juga Prof. Sofyan Effendi, bahwa yang mendasari kita di dalam membuat kebijakan, yang mendasari kita di dalam melangkah apapun itu mesti bersumber dan berdasar kepada apa yang sudah ditertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Slide-nya, Mas. Dan ini berulang kali saya sampaikan karena itu juga yang kemudian mengantar saya bagaimana saya harus berproses di dalam membuat kebijakan dengan 4 hal yang memang tertuang di dalam tujuan Indonesia Merdeka untuk atau tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Meskipun Profesor Sofyan Effendi tadi mengatakan ketika kita bicara memajukan kesejahteraan umum, faktanya angka kemiskinan masih tinggi, faktanya kesenjangan itu masih ada dan cukup tinggi kesenjangan yang ada. Yang kaya makin kaya, yang miskin mungkin makin miskin. Ketika kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu yang harus kita selesaikan di dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka ini, faktanya masih banyak tempat yang ketika kita bicara rata-rata lama sekolah, ternyata masih ada sebagian wilayah kita di daerah-daerah tertinggal, rata-rata lama sekolah itu belum mencapai angka 6 tahun. Saya sampaikan ini karena baru saja kami dari Papua Barat lebih tepatnya, dalam rangka melakukan pembahasan mengenai otonomi khusus untuk memperpanjang otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Disitulah saya bisa merasakan betul mengapa masih ada tangisan di Papua. Ketika kita bicara sudah ada kenaikan IPM, sudah ada kenaikan rata-rata lama sekolah. Tetapi faktanya kemudian kita bisa melihat daerah-daerah yang masih terdapat banyak orang asli Papuanya, di daerah itulah yang masih masuk di dalam kategori daerah tertinggal. Kemudian kalau kita bicara kenaikan angka kesejahteraan atau penurunan angka kemiskinan,
Ternyata sama, daerah-daerah yang di situ banyak OAP-nya atau orang asli Papua. Ini bahasa ini saya ambil dari undang-undang. Bicara mengenai Otsus, memang Otsus Papua memang bicara adalah orang asli Papua. Kita memang masih melihat kesenjangan antara penduduk asli Papua dengan masyarakat yang lain. Artinya ketika kita bicara memajukan kesejahteraan umum, hal ini masih banyak yang menjadi PR kita bersama. Kemudian juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ketika tadi saya menyampaikan saya agak grogi, tetapi saya memegang apa yang disampaikan Ibu Megawati ketika bicara di dalam salah satu kongres atau seminar nasional. Bu Mega mengatakan bahwa apapun saya siap untuk Pancasila. Kemudian ditanyakan kepada kami sebagai peserta, anak-anakku, apakah kamu siap menjaga Pancasila dengan seluruh jiwa dan raga? Jawaban kami adalah kami siap. Dan itulah yang mencoba kami implementasikan meskipun masih banyak hal, termasuk mungkin kekecewaan di dalam masyarakat ketika melihat pejabatnya banyak yang korupsi, ketika melihat pejabatnya hanya memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Dan tujuan pendidikan nasional yang tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Sofyan Effendi tertuang di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, artinya ini memang pasca amandemen yang 4 kali mulai dari 99, 2000, 2001 dan 2002, itu amandemen keempat di 2002. Undang-Undang Sisdiknas ini memuat tentang tujuan pendidikan nasional dan itu merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesungguhnya apa yang dituangkan di dalam tujuan pendidikan nasional ini mencoba dilahirkan di dalam profil pelajar Pancasila yang diberikan oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Tetapi rupanya ada kesalahan pemahaman ketika kita berbicara profil pelajar Pancasila, ketika berbicara beriman dan bertakwa, pemahaman kita ini sesungguhnya kan berarti di situ sudah menyangkut agama. Nah, kemudian publik walaupun itu belum menjadi resmi di dalam peta jalan pendidikan dan belum resmi sebagai sebuah dokumen yang ditandatangani oleh pemerintah, tetapi masukan yang diberikan kepada kami terima bahwa agama harus muncul secara jelas, tidak bersembunyi di dalam atau tidak menjadi bagian dari beriman dan bertakwa. Itu yang masukan yang diberikan kepada kami. Tentu kami juga ingin mendapatkan masukan dari para profesor dan guru besar di sini, bagaimana kemudian kami harus menyikapi hal ini. Dan kemudian kalau kita melihat realitas pendidikan Pancasila hari ini, tadi juga sudah disampaikan, artinya sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini sudah diborong semua oleh Profesor Sofyan Effendi, kemudian tadi juga ada di dalam pidato Bapak Sultan, Pak Rektor. Pasca reformasi 1998, Pancasila tidak lagi menjadi ingatan publik, apalagi menjadi diskursus publik. Bahkan Pak Sofyan Effendi tadi menyampaikan bahwa sepertinya malu berbicara soal Pancasila atau Pak Anhar, Prof. Anhar tadi menyampaikan malu bicara soal Pancasila, apalagi juga di kampus-kampus. Dan kemudian masih ditambah pada pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tadi juga disebutkan mata pelajaran Pancasila tidak masuk menjadi kurikulum wajib. Kalau bicara Undang-Undang Sisdiknas, bahkan pendidikan tinggi itu juga tidak masuk, tetapi pendidikan tinggi kan kemudian tercover dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tapi di Undang-Undang Sisdiknasnya itu tidak masuk. Sehingga absenlah yang namanya mapel Pancasila ini di semua jenjang pendidikan. Kita bisa melihat di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ini bunyinya. Iya, kurang besar ya. Bisa dibesarkan Mas, supaya kita jelas. Ini yang tertuang di pasal 37, baik pendidikan dasar dan menengah wajib sampai kepada pendidikan tinggi. Tidak ada satupun di situ termuat pendidikan Pancasila.
Semula pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi Pancasilanya kemudian gogrok dan kemudian di dalam Undang-Undang Sisdiknas hanya bicara pendidikan kewarganegaraan. Dan hal seperti itulah yang kemudian menurut hemat saya dari beberapa riset sikap publik dan milenial terhadap Pancasila kita bisa melihat hasilnya. Yang hasilnya inilah yang kemudian kita bisa mendapatkan gambaran. Menurut saya riset ini tentu sudah teruji secara akademik. Walaupun mungkin beberapa menurut Prof. Anhar tadi ya ada muatan-muatan politiknya. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa riset sikap publik dan milenial terhadap Pancasila, bagaimana Lingkaran Survei Indonesia mencatat dari hasil surveinya, jumlah masyarakat yang pro Pancasila semakin menurun. Kita bisa melihat pada 2005 publik yang pro Pancasila masih mencapai 85,2%. Pada 2010 persentasenya turun tinggal 81,7%. Pada 2015 turun menjadi 79,4%. Pada 2018 semakin mengecil, tinggal 75,3% masyarakat yang pro Pancasila. Ini dari LSI. Penurunan jumlah hingga 10% tentu tidak boleh dianggap sepele, apalagi diabaikan begitu saja. Dan mungkin inilah buah dari hilangnya mata pelajaran Pancasila dalam kurun waktu yang sangat lama, dan kemudian juga para tokoh-tokoh politik jarang yang kemudian berbicara banyak tentang Pancasila. Kemudian juga ada survei yang kemudian menyebutkan sikap publik tentang Pancasila yang tidak sedikit masyarakat menghendaki ideologi lain bagi Indonesia. Bahkan di tahun 2017 CSIS 10% milenial menyetujui jika Pancasila diganti dengan ideologi lain. Kalau kita bicara milenial tentu itu anak-anak kita yang masih di dalam usia pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Dan kemudian bagaimana ini? Di 2019 salah satu penelitian juga muncul. Bagaimana angka 19,5% milenial menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi negara khilafah. Kemudian ada juga survei komunitas muda Pancasila. Ini adalah komunitas yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi. Saya tidak tahu apakah juga UGM masuk di dalamnya, tetapi sudah seringkali melakukan penelitian dan ada hasil yang kemudian cukup membuat kita harus menjadi semakin teguh berdiri untuk menjaga Pancasila dari berbagai sisi termasuk dalam dunia pendidikan. Pada Mei 2020 lalu komunitas ini melakukan survei mengenai Pancasila dengan sasaran usia 18 sampai 25 yang aktif menggunakan Instagram dan Facebook, yang tinggal di kota besar maupun di kawasan rural di 34 provinsi. Hasilnya 61% masih yakin dan setuju Pancasila sangat penting dan relevan. Alhamdulillah. Sementara 19,5% menganggap netral atau biasa saja terhadap Pancasila. Sedangkan 19,5% lainnya merasa Pancasila tidak lagi dianggap penting atau relevan bagi kehidupan mereka. Yang menarik Bapak Ibu, jadi jangan dikonotasikan yang setuju, tidak setuju Pancasila sebagai ideologi bangsa itu kemudian semuanya adalah masyarakat muslim, tidak. Kami pernah menjumpai seseorang yang beragama Kristiani yang juga menyatakan pendapat bahwa kayaknya Pancasila sudah tidak relevan lagi menjadi ideologi bangsa. Artinya PR ini bukan PR pada sebuah agama saja, tapi PR ini adalah semua agama. Perlu kita mendapatkan masukan, memberikan masukan-masukan terkait dengan hal ini, terkait dengan pemahaman-pemahaman mengenai Pancasila. 5 menit lagi Bu. Oh 5 menit lagi ya? Aduh cepet banget Pak, ya sudah. Hasil-hasil yang lain saya mencoba nanti juga menyampaikan hasil riset tentang radikalisme dan yang lainnya. Maka kami aktif di Gemayom itu salah satunya bagaimana ya bicara soal toleransi ketika saya menghadapi sendiri secara terus menerus bagaimana hal-hal intoleransi itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang kemudian membutuhkan banyak pihak untuk lebih peduli. Tentu dengan pemahaman mengenai Pancasila dengan benar kita meyakini bahwa itu tidak akan pernah ada dan akan semakin kecil. Tapi kalau melihat hasil yang saat ini memang masih sangat mengerikan. Badan Nasional Pembangunan Terorisme BNPT melansir data sebanyak 9.000 website mengandung konten radikalisme, 39% mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia. Ini BNPT, berarti FKPT-nya kan Pak Profesor Muhammad Etsar, menjadi PR juga bagi kita semua.
Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi PNS atau ASN, bisa slide kepada berita saja, juga tadi sudah disampaikan, begitu banyak 19,4% PNS tak setuju ideologi Pancasila. Nah, untuk mengenai hal itu, termasuk soal guru dan radikalisme, saya percepat saja, guru dan radikalisme ini juga sebuah penelitian di 2018 UIN, 20% guru tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan. Tentu kita bisa mengatakan mungkin ini adalah bagian dari intoleransi. 50% guru tidak setuju bahwa non-muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar tempat tinggal mereka. Dan kemudian menindaklanjuti dengan berbagai hal itu, maka ketika bicara Komisi 10 yang ruang lingkupnya termasuk di dalam pembahasan peta jalan pendidikan, mungkin bisa ditunjukkan untuk Pancasila dalam kebijakan, maka kita membuat sebuah keputusan bersama bahwa di dalam menyusun peta jalan pendidikan yang sekarang sedang berjalan dan membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semua, ideologi Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa, itu prinsip. Kalau tadi Pancasila juga bagian dari budaya yang memang harus dipahami oleh seluruh anak didik kita. Kemudian optimalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan pembentukan anak bangsa. Saya kira tadi juga sudah disampaikan. Dan kemudian kita mendapatkan peluang dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan kemudian juga menjadi salah satu hal mendasar di dalam dunia pendidikan kita. Kita bisa melihat peluang dukungan terhadap Pancasila. Yang pertama, dukungan penuh dari ormas-ormas, baik itu NU, baik itu Muhammadiyah, slide Mas, peluang dukungan terhadap Pancasila dan organisasi masyarakat lainnya. Lalu ada pembentukan UKPPIP atau sekarang menjadi BPIP. Lalu saya juga harus mengatakan kepada Bapak Ibu semua, pembubaran ormas radikal HTI dan FPI itu juga merupakan bagian peluang dukungan terhadap keberadaan Pancasila. Dan kemudian memasukkan Pancasila sebagai mapel di sekolah, walaupun di PP 57 yang sudah ditetapkan itu kemarin belum ada, tetapi kami sudah membuat keputusan bersama, sudah meminta kepada Pak Nadiem Makarim dan sudah ditindaklanjuti dengan surat Pak Nadiem Makarim untuk mengisi kembali PP nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan, memasukkan Pancasila sebagai mata kuliah. Dan nanti di dalam standar nasional pendidikan kita atau di dalam perubahan Undang-Undang Sisdiknas sudah masuk di dalam prolegnas. Kami meyakini hal ini akan lebih mudah untuk bisa memasukkan kembali Pancasila sebagai mata kuliah. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, ketika bicara ASN, kita sekarang berbicara ada pengangkatan guru honorer, 1 juta guru honorer menjadi P3K. Maka salah satu pesan yang kami sampaikan di dalam forum Komisi 10 kepada Kemendagri, kepada Menpan, kepada Kemenkyu dan kepada Kemendikbud adalah seluruh ASN yang akan atau seluruh P3K yang hasil dari dari penyaringan di ASN kepada guru honorer harus bersih, clear terkait dengan Pancasila. Bisa dilihat dari apa? Tetapi ini tentu harus ada batasannya supaya tidak terkesan Pancasila lalu memotong menjadi alat politik untuk memotong seseorang. Prinsip itu harus dipegang. Tetapi batasan bahwa ASN yang diangkat harus clear tentang Pancasila, berideologi Pancasila sepenuhnya, itu yang kemudian harus kita jaga betul. Melihat dari apa? Mungkin dari medsosnya. Kalau memang tidak ada wawancara secara khusus atau tes-tes yang berkaitan dengan Pancasila. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, maka saya berharap ada dukungan penuh bagaimana dari perguruan tinggi ini akan aktif memberikan masukan kepada Pak Menteri terkait dengan peta jalan pendidikan yang 2021 ini akan selesai, dan berikut juga kepada perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Tentu tidak hanya berbicara mengenai kurikulum, tetapi bagaimana di situ kedudukan guru, dosen dan yang lainnya yang selama ini mungkin masih tumpang tindih dengan undang-undang yang lain bisa terselesaikan dengan perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam.